Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sahabat penjelajah sejati yang setia menonton penjelajah sejati. Kali ini saya kedatangan tamu yaitu Pak RT Anto. Yang mana Pak RT Anto ini mau berbagi pengalaman dia ketika sedang mengalami suatu musibah ya atau kecelakaan. Terus dia secara tidak sadar mengalami perjalanan spiritual, yang mana perjalanan spiritual ini bisa sangat bagus buat diceritakan. Karena tadi Pak RT udah sedikit cerita, jadi saya makin penasaran nih sama ceritanya gitu. Baik, langsung saja Pak RT, gimana nih pertama kejadiannya? Kejadiannya itu jadi waktu bulan Desember 2022, tanggalnya kemungkinan antara 17, karena tanggal 16-nya itu saya habis ngambil rapot anak saya tuh hari Jumat. Nah, hari Sabtunya anak saya mau karate karena sudah sabuk coklat, mau latihan karate di Honbu Jatinegara di Jalan Jenderal Pati Urip. Nah, iring-iringan itu Sabtu pagi saya berangkat jam 6-an karena kumpul di dojo Pondok Pinang itu jam 7 pagi, jadi kumpul tuh seluruh karate yang sabuk hitam dan sabuk coklat, berikut orang tuanya yang mengantar. Dan kebetulan yang berangkat itu iring-iringan konvoy motor 17 dan mobil 1. Itu bareng semua? Bareng konvoy. Mau latihan atau mau latihan ke Honbu, karena latihan ke Honbu itu diwajibkan sabuk coklat dan sabuk hitam. Terus seiring perjalanan saya berangkat dari dojo Pondok Pinang jam 7 menuju Jatinegara. Pas di jalan Pasar Rumput tuh depan terminal Manggarai yang terowongan arah mau ke Jatinegara. Iya, yang kolong itu ya. Kolong, betul ya Pak. Terus saya ngantuk tuh di situ, pas tikungan mau ke kolong ngantuk, udah les, sudah nggak ikut. Terus anak saya yang belakang tuh teriak, "Ayah, mobil!" Pas dilihat benar mobil, cuman jaraknya sudah dekat, karena yang saya lihat mobil itu nyalip saya, padahal itu satu arah. Kalau nggak nyalip sebenarnya sih nggak kejadian, karena dia nyalip, mau nggak mau kan istilahnya satu arah tuh. Nah, saya dalam keadaan ngantuk, jaraknya mepet, saya udah nginjek rem, tahu bunyi brak, saya udah nggak inget apa-apa lagi tuh. Pokoknya begitu sebelum nabrak tuh kayak ada cahaya tuh istilahnya. Padahal udaranya di situ kan namanya jam 8-an seharusnya panas ya. Tapi saya pas kotak-kotak itu nyala sebelum nabrak mobil tuh, kayak model gapura gitu. Itu udara udah sejuk. Pas nabrak saya nggak inget apa-apa tuh, terus nggak berasa apa-apa. Tahu-tahu saya udah di dalam ambulan, padahal itu saya koma, katanya sih, kata yang ikut iring-iringan 15 motor itu, saya koma itu 15 menit. Dan saya habis tabrakan bunyi brak gitu, udah nggak inget apa-apa, nggak sadar, tahu ada di atas ambulan. Terus begitu berhenti ke rumah sakit, dokter-dokter udah siap tuh. Dan pas buka ambulan, ternyata sudah ada almarhum orang tua bapak saya dan orang tua ibu saya di situ, sudah ada di lokasi. Itu masih hidup almarhum dulu? Apa udah? Orang tua saya udah almarhum, sudah meninggal, tapi nah ketemunya di. Oh, tapi ngelihat. Iya, orang istilahnya pas mobil ambulan dibuka itu saya masih istilahnya masih melek tuh istilahnya. Tapi dan saya itu sebenarnya sudah di alam lain. Karena kan saya begitu nabrak pingsan. Tapi begitu pingsan itu saya udah nggak berasa apa-apa, tahu udah di atas ambulan aja, udah dibawa tuh ke ambulan. Saya udah di dalam mobil sama perawat tuh. Begitu turun, orang tua saya tahu udah ada di lobi rumah sakit ngiringin ambulan tuh istilahnya, nungguin ambulan. Orang tua
almarhum bapak sama almarhum ibu tuh sudah ada di lokasi. Nah, saya dibawa tuh, dokternya pakai pakaian hijau tuh. Kalau yang perempuan pakai penutup, dan semua pada pakai masker. Saya ngelihat tuh lorong-lorong rumah sakit. Namanya rumah sakit kan sejuk, AC. Padahal saya dalam keadaan pingsan, panas cuaca saat itu. Cuman saya mah sejuk. Saya lihat ada batan UGD masuk tuh, dibawa ke ruang UGD. Terus ada botol infus, diinfus segala tuh. Botol infusnya disuntik. Pas disuntik itu lah saya langsung lihat pingsan tuh, jadi nggak inget apa-apa. Dikasih obat bius ya. Nah mungkin ya, pokoknya disuntik aja. Sadar-sadar lagi, tetap saya sudah ada di ruang perawatan, sudah ada ibu saya. Nah, bapak saya nggak lama lagi datang bawa surat itu dari pihak rumah sakit, menyatakan ke ibu saya, "Neng, ini anak kamu patah," istilahnya. Saya dalam patah tuh, jadi saya di dalam di kasur tuh dengerin aja orang tua saya lagi ngobrol tuh. Itu yang almarhum kan? Almarhum yang bicara, karena kan namanya kasur rumah sakit kan khusus satu orang. Khusus satu, ya. Nah, ibu saya duduk, bapak saya berdiri. Jadi nggak dikasih tahu nih suratnya, anak kamu patah, tapi nggak dioperasi di sini. Nanti orang tua bapak saya bilang kalau saya nanti dirawat di alternatif paling sebulan, kata dia. Oh gitu. Terus ngobrol-ngobrol tuh saya sama ibu sama bapak namanya. Cuman saya di situ nggak tahu kalau bapak sama ibu saya udah meninggal kan. Nggak sadar. Pokoknya iya, nama istilahnya kayak orang kejadiannya juga kayak alam dohir lah begitu. Cuman berasanya itu nyata gitu ya. Berasa nyata. Orang AC dingin juga saya merasa kedinginan di situ. Padahal kan saya udah dalam keadaan pingsan. Terus berikut ngobrol-ngobrol, nggak lama lagi kayak ada suara kayak di gedung-gedung tuh panggilan kayak pakai mic ya. Operator pakai mic tuh, kayak misalnya berita panggilan mobil sekian. Suaranya juga istilahnya bergema gitu ya. Namanya ini gedung. Kalau di situ panggilannya ayah angga, karena kan anak saya Angga, saya dipanggil ayah angga di sana. Nah, bapak saya bilang tuh, teman kamu banyak ya, gitu. Saya bilang itu teman-teman karatenya anak Anto, Pak, kan saya Anto tuh. Terus dan itu orang tuanya pada ngiring-ngiringin, iya banyak, tapi kamu udah kelamaan di sini, kata orang tua saya gitu. Udah kamu balik, tapi lewat pintu sebelah sana, diarahin. Ya udah, dia turun jalan, ada pintu kayak warnanya hitam, kayak kain gitu, dua lapis gitu. Nah, di pinggiran ini pada menyalah tuh, pinggiran pintu nyala. Itunya ya. Iya, terus akhirnya saya tabrak pintu itu. Begitu tabrak, betul saya sama guru karate anak saya lagi dipanggil ayah angga. Saya lagi dalam keadaan duduk pinggir jalan. Ternyata begitu saya melek lah, saya nyariin ibu saya sama bapak saya. Mana bapak saya sama ibu saya? Ternyata saya udah balik lagi ke alam dohir tuh, ke alam nyata istilahnya. Terus kaget, cuacanya jadi panas banget. Ya tadi mah enak sejuk. Terus saya nyari lah, ditanya tuh, terus dikasih minum teh manis tuh anget, sama dikasih lontong tuh, ada yang bawa orang tua karate. Kasih makan suruh makan dulu biar nggak kayak, terus minum. Ditanya ada yang ini nggak, apa yang dirasa, saya suruh diri belum berasa itu diri. Terus ada yang dirasa, perasaannya pegel-pegel doang, paling kesleo. Nah terus yang anehnya lagi, mobil itu bingung nabrak, istilahnya yang ditabrak yang mana, karena ban mobil belakang itu robek. Kalau nggak robek mobil masih jalan mobilnya, karena kan saya nabrak, tapi ban belakangnya itu robek, jadi nggak bisa jalan tuh mobil karena robeknya besar juga. Nah, dari situ saya dibawa ke rumah sakit Setia Mitra kalau nggak salah, yang di Jatinegara. Di ronsen dari situ, suruh buka baju, baru dilihat di sini nih pundak, angkat tulangnya, patahnya di sini, karena beda di sini enggak.
sini ngangkat. Udah ditanya, ayah enggak, ini kan patah, mau dirawat di mana? Saya tahunya Haji Naim. Akhirnya pengalaman dulu kakaknya dia yang celaka ini dulu pernah mau diamputasi karena busuk. Kecelakaan motor juga, mau diamputasi, dirawatnya di Sukabumi, di Desa Cicantayan, Desa Cibiru tuh situ Sukabumi Cicantayan. Nama ininya Pak Haji Opon, nama tukang urut ininya ahli patah tulang. Tapi sekarang udah anaknya diturunin. Iya ke Kang Aep dan punya anak 3 tuh. Tiga-tiganya pada megang. Cuman tempatnya beda-beda, masih di situ juga. Yang satu di rumah induk, satu lagi Mang Ujang juga buka juga, ahli patah tulang juga, anaknya Pak Jopon satu lagi megang. Jadi 3-3. Nah, saya di Kang Aep tuh. Benar di situ dirawat kurang lebih 23 hari. Alhamdulillah. 23 hari. 23 hari kan kalau ayah saya kan bilang Sesuai sebulan. iya, karena seminggunya kan saya pulang dulu. Oh iya. Pulang tuh karena mau tahun baru pulang. Oh iya. Cuman pas keadaan pulang saya juga nyesel karena bangun aja belum bisa, tidur juga nggak bisa. Kalau di sana enak, setiap hari pasti ditanganin, diurut. Makanya saya nyesel, ngapa pulang, harusnya ntar. Udah nunggu balik sembuh aja dulu. Akhirnya balik lagi habis tahun baru tuh udah istilahnya udah batin dah. Kalau belum bisa bangun sendiri, istilahnya tidur sendiri, nggak bakalan pulang. Alhamdulillah setelah 23 hari tuh dirawat, udah bisa diri, jalan udah agak enakan, terus sholatnya udah bisa diri gitu. Udah bisa istilahnya sholat udah enakan dah dipakai untuk sholat. Proses alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Ya itulah kisah yang saya alamin, kisah nyata. Tapi agak unik ya. Mau tanya dulu. Iya. Di awal kejadian itu dibawa ke rumah sakit. Berarti itu rumah sakit yang besar, alam gaib gitu ya? Iya, tapi alam gaib ya. Tapi kayak emang kayak nyata lah, kayak rumah sakit yang di dunia ya itu kayak begitu. Misalnya kayak ada UGD ya UGD, pakaian dokter ya pakai dokter, cuman warnanya hijau. Terus apa yang perempuan pakai namanya mau operasi kan pasti ada tutup kepala, laki juga ada. Cuman pada pakai masker tuh semua karena ya namanya pihak rumah sakit emang begitu kan, pasti ada penutup ini istilahnya hidung. Tapi ternyata pas gitu ternyata masih di pinggir jalan, belum dibawa ke rumah sakit gitu ya. Kalau keadaan aslinya mah saya dalam keadaan masih pingsan, tapi saya dalam keadaan pingsan itu udah dibawa ke rumah sakit. Tua yang almarhum gitu. Almarhum datang di lobi rumah sakit juga, diprediksi juga kalau saya emang benar-benar patah. Padahal saya dalam keadaan koma tuh. Saya istilahnya udah dikasih tahu di sana kalau saya emang patah gitu. Terus dirawatnya bukan dioperasi tapi di alternatif sebulan nggak lama, paling sebulan begitu. Dan ternyata 23 hari udah bisa, alhamdulillah udah bisa jalan, udah enakan. Terus duduk untuk tahiyat tadinya susah kan, karena pas jatuh kayak kemungkinan di selangkangan sini nih urat sama pinggang itu kayaknya kemungkinan ada retak. Di sini pundak juga sama, karena kan nggak bisa tidur harus dibantu, bukan nggak bisa. Terus bangun juga harus dibantu gitu, nggak bisa sendiri. Dan janggalnya pas lagi nabrak mobil ternyata ban mobilnya yang sobek. Iya, aneh gitu. Iya, motor mah nggak apa-apa, orang bawa pulang juga pada heran lah. Motor nggak apa-apa nih, nggak bengkok, nggak ini. Iya, paling apa bustep tuh namanya jatuh kan, istilahnya jatuh. Bustepnya pasti itu doang. Nah, yang orang mobil juga bingung, ini ketabrak apa, masa ban yang sobek gitu. Iya. Dan belakangnya motor yang hancur gitu ya. Dan saya pakai helm saya tuh hancur, nggak bisa kalau istilahnya, kalau kemungkinan saya nabrak pintu mobil, entah belakang entah depan dah, kemungkinan belakang kali. Terus jatuh, mungkin entah kena apa tuh mobil, nggak tahu, kena motor saya mungkin robek, nggak tahu kenapa gitu juga. Kurang tahu, orang supirnya aja bingung, supir mobilnya tuh. Dia lagi bingung nih karena robeknya bukan kecil, gede sobeknya. Robek gede. Gitu. Kalau beling pun paling cuman sobek kecil. Kalau beling kelindes ban paling pecah. Iya. Ini robek.
Nah di situ langsung berhenti. Kalau nggak berhenti, istilahnya kalau nggak robek nggak bisa berhenti. Dan akhirnya supirnya itu ngasih istilahnya buat uang urut lah, 150 saya terima lah, karena dia juga emang lagi cari nafkah, saya terima. Dan dibawa ke rumah sakit, ternyata patah di sini. Dan sesuai saya di alam gaib itu dikasih tahu memang saya patah. Ternyata bahu kanan saya patah tuh, ngangkat dua di sini, pokoknya bahu yang sini itu. Terus berobatnya benar di alternatif di Sukabumi, di Sukabumi Cicantayan tuh, di saat desa Cibiru, tepat Pak Haji Opon. Oke. Baik, menarik sekali guys cerita dari Pak RT Anto ini. Yang mana saya pikir awalnya di rumah sakit, beneran dibawa ke rumah sakit gitu kan, karena kan namanya kecelakaan terus sampai patah. Ternyata bawa rumah sakit gaib gitu. Dan ketemu sama almarhum orang tuanya, terus diprediksi sama almarhum bapaknya, yang mana Om Anto ini atau Pak RT Anto ini dibawa ke pengobatan alternatif dan sampai 1 bulan ya. Dan akhirnya ya ternyata 23 hari. Saya dibawa ke rumah sakit setelah sadar, tapi ke rumah sakit Setia Mitra tuh untuk di ronsen. Oh, berarti dibawa lagi ke rumah sakit. Iya, setelah pas sadar dibawa ke Jatinegara, rumah sakit Jatinegara tuh di ronsen. Dan benar patah di bahu kanan saya tuh, ngangkat tulangnya. Setelah saya buka baju kan ngaca tuh sini nih. Saat itu mah belum berasa apa-apa, cuman udah nggak bisa jalan. Udah dibawa di rumah sakit itu di mobil, kan pakai mobil, ada mobil satu. Saya suruh naik mobil tuh. Pas turun jalan masih kayak terseok-seok, terus pakai kursi roda di Setia Mitra tuh. Bener patah saya di bahu kanan, sesuai dengan apa yang dibilang almarhum ayah saya, kalau saya itu patah dan dirawatnya nggak di rumah sakit, di alternatif. Menarik sekali ceritanya, dan kurang lebihnya seperti itu ceritanya. Saya dan Pak RT Anto mengakhiri konten hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata kesalahan ataupun cerita yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya mewakili semuanya. Dan saya akhiri. Terima kasih Pak RT sudah menyempatkan juga. Ya, sama-sama. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.